Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa kalam rahimakumullah. Saya Syafira Nur Oktavia Wibowo Dan saya Nela Parisya Syamna Putri, kelas 11 IPA 2 SMA Nasima, akan menyampaikan kalam tentang menjadi muslimah cerdas sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Syafira, berbicara tentang Sayyidah Aisyah, tak lepas dari bagaimana kecerdasan dan juga perjuangannya dalam mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah Ummul Mukminin, dambaan umat yang dengan setia mendampingi dakwah Rasulullah hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Selain menjadi istri termuda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah juga memiliki beberapa keutamaan yang tertuang dalam buku sejarah dan banyak buku Al-Kisah. Salah satunya yaitu Sayyidah Aisyah telah meriwayatkan hadis sebanyak 2.210 hadis. Masya Allah, Syafira. Bahkan setelah baginda Nabi wafat, Sayyidah Aisyah menjadi pengajar dalam suatu majelis ilmu. Ilmu-ilmu yang dikuasainya didapatkan dari pengalaman hidupnya semasa bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah banyak menelaah dan memperhatikan apa saja yang dilakukan, diucapkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, hingga meresap ke jiwa dan keingatannya. Hal yang menarik dari Siti Sayyidah Aisyah adalah bahwa beliau telah meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW secara besar-besaran. Beberapa sahabat Nabi juga mengambil hadis dari Siti Aisyah, yaitu tentang hukum, adab, dan 1/4 hukum syariah berasal dari beliau. Masya Allah. Nah, Syafira, bahkan Siti Aisyah pernah disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya sebagai wanita yang sempurna, sebagaimana halnya Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Peranan Siti Aisyah dalam hal domestik atau mengurus rumah tangga dan publik perawi hadis yang paling banyak patut menjadi acuan dan contoh bagi perempuan zaman now, di mana bisa menyeimbangkan perannya sebagai istri yang ideal, yaitu mengurus rumah tangga serta berbakti kepada suami, maupun dalam hal publik berkarir atau menjadi pejabat publik. Nah, benar banget, Nay. Berbeda dengan zaman sekarang atau yang kita sebut sebagai zaman milenial, perempuan sekarang lebih memprioritaskan karir dan penampilan, sehingga mengabaikan hal yang menjadi kewajiban sebagai seorang muslimah. Dalam hal berpakaian misalnya, perempuan zaman sekarang lebih mengutamakan pakaian yang tren dan bermodis tanpa memperhatikan apakah tertutup atau tidak aurat tersebut. Sedangkan aurat bagi muslimah dalam Islam yaitu menutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak akan diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Maha benar Allah dengan segala firman. Nah, saat ini juga ramai sekali hal-hal yang membuat seorang muslimah menjadi turun. Dan seorang muslimah yang baik ialah yang dapat mengontrol hal yang baik untuk tidak melakukan hal yang buruk. Sebagaimana sebagai sabda Rasulullah SAW yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni. Nah, pemirsa kalam rahimakumullah, menjadi muslimah di era milenial ini harus memiliki bekal yang cukup. Setidaknya ada 3 bekal yang perlu disiapkan untuk muslimah zaman-zaman sekarang nih, Syafira. Apa aja sih? Yang pertama, muslimah harus memiliki keimanan yang teguh terhadap pemahaman agamanya. Kedua, muslimah harus memiliki pengetahuan yang holistik. Dan yang ketiga, muslimah harus mampu memfilter dan mengelola informasi yang didapat dari teknologi yang ada. teman-teman, dengan berbekal ketiganya, semoga kita akan menjadi seorang muslimah yang mampu menjalankan syariat-syariat Islam dan tetap mengikuti tren sesuai dengan perkembangan zaman, akan tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga menjadi muslimah yang tetap bermartabat. Teman-teman, kita ada pantun nih. Wah, pantun apa tuh, Safira? Apa tuh, Nay? Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga kalam ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ya Allah, untuk mulah aku berpuasa, atas rezeki mulah aku berbuka. Telah sirna rasa dahaga, urat-urat telah basah, dan semoga pahala telah ditetapkan, insya Allah.